Nama saya Efraim Jevanya Malani, saya dari kelas B, saya dari Prodi Game Teknologi. Yang pertama itu ada Jean Baudrillard, di mana dia dikenal melalui konsep simulacra dan simulation. Ia berpendapat bahwa dalam era postmodern ini, realitas digantikan oleh representasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan realitas itu sendiri. Di dalam masyarakat itu, media sama budaya itu menciptakan realitas yang hyper, kayak di mana ada tanda sama simbol ini yang lebih penting daripada kenyataannya. Contohnya tuh di mana ada iklan atau budaya populer menciptakan suatu realitas nih, yang menciptakan sesuatu yang berbeda dari aslinya. Yang kedua ada Jacques Derrida. Nah, Derrida ini tuh kayak mempeloporin konsep deconstruction, di mana ini tuh berfokus pada pembongkaran struktur biner dalam teks dan wacana. Ya, itu kayak menantang gagasan stabilitas makna, menunjukkan bahwa makna selalu bersifat cair dan tergantung pada suatu konteks gitu. Di bagi Derrida itu nggak ada kebenaran tunggal, dan setiap teks ini memiliki kontradiksi internal yang memungkinkan interpretasi yang beragam. Yang ketiga ada Michel Foucault, di mana Foucault ini mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Ia mengkritik narasi besar tentang sejarah, terus dia kayak mempelajari bagaimana sih sebuah institusi, diskursus, dan praktek sosial itu membentuk sebuah subjek. Dalam pandangan postmodern juga, kayak kekuasaan tuh nggak bakal terpusat lagi nih, tapi kayak tersebar melalui jaringan sosial dan institusi tersebut, seperti sekolah, rumah sakit, penjara. Terus Foucault juga nyorotin bagaimana wacana menentukan cara kita memahami sebuah dunia. Lalu ada Roland Barthes. Barthes itu berkontribusi pada postmodernisme melalui teori semiotika dan kritik terhadap konsep penulis sebagai otoritas tunggal dan makna. Dalam esainya The Death of Author, ia menekankan bahwa makna sebuah teks itu ditentukan oleh pembacanya, bukan oleh niat penulis. Dengan demikian, teks menjadi ruang permainan interpretasi yang tidak memiliki makna tetap. Yang kelima ada Emmanuel Levinas. Levinas tuh kayak nekenin sebuah etika itu memiliki hubungan utama antara individu dengan yang lainnya. Dia tuh kayak ngekritik modernisme ini kayak terlalu fokus nih pada rasionalitas dan subjek otonom, dengan nawarin gagasan bahwa etika berasal dari tanggung jawab kita terhadap keberadaan orang lain. Dalam postmodernisme ini, hal ini tuh kayak jadi pengakuan terhadap pluralitas dan perbedaan. Yang keenam ada Julia Kristeva. Kristeva ini dikenal dengan teori intertextuality dan abjection-nya. Ia ini kayak ngeritik struktur bahasa yang patriarkal dan membahas bagaimana identitas dan subjek ini dibentuk melalui realisasi sosial dan simbolik. Dalam postmodernisme ini, ia nekenin nih kayak pentingnya memahami bagaimana teks dan identitas ini saling terkait dalam konteks budaya dan sosial. Lalu ada Luz Irigaray. Irigaray ini kayak nyorotin bias gender dalam filsafat budaya barat, khususnya dalam bahasa dan simbolisme. Ia berusaha mendekonstruksi nih cara tradisi filosofis mengesampingkan pengalaman tentang perempuan. Dengan pendekatan feminisme postmodern ini, si Irigaray ini menunjukin nih kayak bagaimana perbedaan gender diabaikan dalam konsep universalitas. Lalu ada Gilles Deleuze. Deleuze ini nolak konsep modern tentang identitas yang stabil dan mendukung gagasan tentang proses dan perubahan dalam karya bersama si Felix Guattari. Yaitu kayak memperkenalin konsep rhizome atau rimpang yang melambangkan struktur non-hierarkis dan non-linear. Ia mencerminkan cara postmodernisme ini menolak struktur otoritas tunggal atau narasi besar. Jadi segitu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.